Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan materi pertemuan 9 yang berjudul Kombinasi Fungsi Statistik, Referensi Logika dan String. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Chelsea Aulia Septrianti, Isma Rahmawati, Sausan Haifa Arianti, Jaskia Kirani Putri. Apa sih kombinasi fungsi statistik, referensi logika, dan string? Yang pertama, penggunaan fungsi-fungsi dalam Excel biasanya tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dapat digabungkan dengan fungsi-fungsi lainnya dalam Excel. Kedua, hal ini dikarenakan kebutuhan yang beragam dari penggunanya. Untuk bisa menggabungkan fungsi satu dengan yang lainnya, terlebih dahulu kita harus memahami konsep rumus dari masing-masing fungsinya. Sehingga ketika kita ingin menggabungkan antar fungsi, tidak terdapat kekeliruan. Untuk memulai menggunakan fungsi kombinasi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan fungsi string, perhatikan contoh sebagai berikut. Di sini ada fungsi VLOOKUP string. Terdapat ID karyawan, yaitu yang pertama 03 strip MKT strip 321 atas nama Andi. Yang kedua 02 strip ACC strip 908 atas nama Budi. Lalu di sini terdapat kolom kode divisi dan divisi. Yang kode divisi terdapat ada ACC yang divisinya adalah accounting. Lalu yang kode divisi MKT divisinya adalah marketing. Kemudian kita ingin mengisi kolom divisi di atas, maka klik sel C2, kemudian isi dengan rumus. Untuk mengisi rumusnya, kita di kolom divisi. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung MIT buka kurung A2 titik koma 4 titik koma 3 tutup kurung titik koma, lalu kita blok dari ACC yang A7 sampai B8, lalu kita kunci titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Maka hasil akhir dari VLOOKUP string untuk mengisi kolom divisi adalah yang 03 strip MKT strip 321 atas nama Andi, divisinya terisi marketing. Untuk yang 02 strip ACC strip 908 atas nama Budi, terisi divisinya accounting. Maka inilah hasil dari VLOOKUP string. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi HLOOKUP string. Di sini udah ada tabelnya. Kita ingin mengisi kolom divisi di atas, maka klik sel C2. Kemudian isi dengan rumus sama dengan HLOOKUP buka kurung MIT buka kurung A2 titik koma 4 titik koma 3 tutup kurung titik koma B6 sampai C3, kemudian kita kunci titik koma 2 titik koma 0 dan tutup kurung, dan lalu kita enter, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua ada fungsi logika string. Di sini juga sudah ada tabelnya dan ada keterangan jika ACC sama dengan accounting, jika tidak non accounting. Kita ingin mengisi kolom divisi di atas, maka klik sel C2, kemudian akan kita isi dengan rumus sama dengan if buka kurung left buka kurung A2 titik koma 3 tutup kurung sama dengan kutip ACC kutip titik koma kutip accounting kutip titik koma kutip non accounting kutip tutup kurung, lalu akan kita enter dan hasilnya akan menjadi seperti ini sesuai dengan yang ada di ID karyawan ini. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang latihan soal 1. Di sini sudah ada tabel divisi yang akan kita isi. Kita menggunakan rumus sama dengan right buka kurung, kita ambil dari kode karyawan A3 titik koma 3 karena kita mengambil 3 karakter dari sebelah kanan, tutup kurung, enter,
maka akan terlihat hasil dari divisinya. Kita tarik ke bawah dan akan terlihat hasilnya. Untuk tahun masuk kerja, kita menggunakan sama dengan left buka kurung A3 titik koma 4 karena kita mengambil 4 karakter dari sebelah kiri. Tutup kurung, enter, maka akan terlihat hasil dari tahun masuk kerja. Kita tarik ke bawah dan hasilnya akan keluar. Untuk nomor urut karyawan di sini kita menggunakan sama dengan mid buka kurung A3 titik koma 6 karena posisi karakternya berada di tengah titik koma 3 tutup kurung enter, maka akan terlihat nomor urut karyawannya. Kita tarik lagi ke bawah untuk mengetahui keseluruhan. Dan untuk gaji pokok di sini kita menggunakan sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP value-nya kita ambil dari tabel divisi atau B3 titik koma. Tabel array-nya kita ambil dari tabel gaji. Kita blok dari A16 sampai D19. Kita kunci titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Kita enter dan akan keluar dari hasil gaji pokoknya. Kita tarik ke bawah dan akan terlihat hasilnya. Tunjangan juga masih sama dengan VLOOKUP. B3 titik koma kita blok lagi dari A16 sampai D19. Kita kunci titik koma 3 titik koma 0 tutup kurung enter dan akan terlihat hasil dari tunjangannya. Kita tarik ke bawah dan hasilnya akan keluar seperti ini. Uang makan juga masih sama rumusnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung B3 titik koma kita blok lagi A16 sampai D19. Kita kunci titik koma 4 titik koma 0 tutup kurung dikalikan dengan F3 atau hari kerja. Kita enter, maka akan terlihat hasil dari uang makannya. Kita tarik ke bawah dan hasilnya akan keluar. Untuk total gaji kotak di sini kita menggunakan sum sama dengan sum buka kurung G3 ditambah GH3 ditambah dengan I3 tutup kurung enter dan totalnya akan kelihatan. Sini kita tarik ke bawah dan total gaji kotak keseluruhan dengan totalnya akan terlihat. Untuk potongan jabatan di sini kita menggunakan sama dengan VLOOKUP. Buka kurung B3 titik koma tabel array-nya kita ambil dari tabel potongan harga. Jadi kita blok dari B10 sampai E11. Kita kunci terlebih dahulu titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung dikali dengan total gaji kotak atau J3. Kita enter dan hasilnya akan keluar potongan jabatannya. Kita tarik ke bawah, maka akan keluar hasilnya dan totalnya. Untuk gaji bersih di sini kita hitungnya sama dengan J3 dikurang dengan J3 dikurang dengan K3. Enter, maka akan keluar hasil dari gaji bersihnya. Kita tarik lagi ke bawah dan terlihat hasilnya. Nah, di sini untuk keterangan ini udah ada catatan. Jika gaji bersih lebih dari 5 juta, maka UMR. Jika tidak UMR. Maka di sini kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung L3 lebih besar sama dengan 5 juta karena di sini catatannya 5 juta. Titik
koma kata petik UMR kata petik titik koma kata petik tidak UMR kata petik tutup kurung enter dan hasilnya adalah UMR. Kita tarik lagi ke bawah, maka hasilnya adalah UMR semua. Nah, di sini ada jumlah UMR 4 karena di keterangannya ada 4 UMR. Untuk mengetahui jumlah UMR di sini menggunakan rumus sama dengan kontif buka kurung M3 ditarik sampai M6 titik koma kata petik UMR kata petik tutup kurung enter dan hasilnya akan keluar. Untuk mengetahui jumlah UMR tidak UMR juga sama dengan kontif buka kurung M3 ditarik sampai M6 titik koma kata petik tidak UMR kata petik tutup kurung maka hasilnya tidak UMR. Jadi di sini saya akan mengerjakan latihan soal 2 yang berisi 2 sheet. Sheet yang pertama berisi tabel kosong dan sheet yang kedua berisi tabel data, yang dimana data yang berada di sheet kedua ini akan kita pindahkan ke sheet yang pertama. Nah, di sini sheet kedua tabel datanya itu berbentuk vertikal. Jadi rumus lookup yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Langsung saja kita kerjakan untuk jam sostek sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil di karyawan, di B2, titik koma, tabel array kita pindah sheet. Nah, kita blok lalu jangan lupa di absolute, titik koma. Nah, call index number-nya jam sostek ini ada di kolom kedua, jadi kita isi 2, titik koma 0. Enter. Sudah terisi kan? Lalu kita pindah ke divisi, rumusnya sama, jadi kita copy paste saja CTRL-C, enter, lalu Ctrl V. Nah, apa yang perlu diganti yaitu di bagian call index number-nya karena divisi berada di kolom ketiga. Enter. Jabatan juga sama, jadi kita copy paste saja. Nah, kita ganti juga call index number-nya jadi kolom keempat. Sudah. Nah, untuk gaji pokok tidak bisa kita copy paste karena berada di tabel yang berbeda. Nah, ada di tabel ini. Jadi kita masukkan ulang rumusnya menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP lookup value-nya kita ambil dari jabatan, titik koma, sheet-nya kita blok terlebih dahulu, kita absolutkan, titik koma, 2 karena berada di kolom kedua, titik koma. Nah, enter. Sudah terisi. Sudah terisi ya. Lalu ke JKM, di sini ada ketentuannya. JKM 0,24% dari gaji pokok, dari total gaji pokok. Berarti sama dengan gaji pokok dikali 0,24%. Enter. 2.880. Nah, untuk JKK 0,3 dari gaji pokok. Lalu sama gaji pokok dikali dengan 0,3%. Enter. Sudah terisi 3.600. JHT by company by company itu 3,7% dari gaji pokok. Langkahnya sama dengan gaji pokok dikali dengan 3,7%. Enter. 44.400. Lalu JHT by employee by karyawan ya, sama dengan gaji pokok dikali berapa? 2%. 24.000. Nah, jika sudah terisi semua, caranya tinggal kita turunkan saja. Kita blok, lalu kita klik 2 kali di sini. Oh, salah. Berarti kita harus tarik aja kali ya, tarik ke bawah. Nah, sudah terisi semua. Di bagian ini kita tambahkan rupiah. Nah, jumlah kita pakai rumus sum, sama dengan sum. Ini kita blok gaji pokoknya,
lalu enter. Nah, kalau di sini tinggal kita tarik ke samping. Oke. Nah, mungkin kalian mau menentukan total gajinya tuh jadi berapa sih semuanya. Jadi kita tambahin lagi ya. Total gaji. Berarti kita pakai sum juga ya. Pakai sama dengan sum. Ini kita blok ke samping, enter. Nah, segini. Lalu kita tarik, gak usah tarik, kita klik 2 kali aja. Nah, untuk jumlah ini kita tarik ke samping. Nah, jadi sudah terisi semua. Nah, sudah terisi semua. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.